Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah hasil tugas kami yang berjudul tentang analisis sentimen opini publik mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode NetBayes. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Sulh Hisam, yang kedua Martina saya sendiri, dan yang ketiga Herun Fajrin Riyadin. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Jadi, penerapan pembelajaran daring ini itu di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia itu sudah dilakukan sejak merebaknya virus corona. Jadi pembelajaran dijadikan sebagai suatu solusi untuk tetap melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Sehingga pembelajaran daring ini tuh banyak sekali menimbulkan suatu respon dari masyarakat, khususnya itu di kalangan mahasiswa. Karena perubahan yang mendadak dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring yang dapat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Dan sebelum kita melakukan sebuah sentimen, kami melakukan sebuah crawling data, di mana kami melakukan crawling data itu di media sosial Twitter, karena Twitter ini tuh banyak sekali digunakan untuk mengungkapkan suatu opini terhadap pembelajaran daring, baik itu opini positif maupun negatif, sehingga tweet yang diunggah di Twitter dapat itu dikenali dengan analisis sentimen. Akan tetapi sebelum melakukan sebuah analisis sentimen, kami membutuhkan sebuah data tweet, di mana data tweet ini kami perlu melakukan sebuah calling data di Twitter dengan menggunakan sebuah kata kunci kuliah daring pada tweet dalam bahasa Indonesia, sehingga dan diolah menggunakan metode NetBayes. Jadi analisis sentimen sendiri itu merupakan proses memahami dan mengelola data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Jadi analisis sentimen itu dilakukan untuk melihat suatu pendapat atau kecenderungan opini terhadap sebuah masalah. Selanjutnya, uraian penelitian. Yang pertama yaitu analisis sentimen. Jadi analisis sentimen adalah proses menentukan sentimen dan mengelompokkan polaritas teks dalam dokumen atau kalimat sehingga kategori dapat ditentukan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen juga dapat disamakan dengan opinion meaning karena berfokus pada pendapat yang menyertakan positif atau negatif. Selanjutnya, kami menggunakan metode NetBayes. Jadi metode NetBayes adalah metode klasifikasi dalam penambangan teks yang digunakan dalam analisis sentimen. Metode ini tuh berpotensi baik dalam klasifikasi, dalam hal presisi dan komputasi data, sehingga NetBayes ini tuh banyak digunakan dalam teknik klasifikasi, terutama dalam Twitter yang menggunakan beberapa metode. Selanjutnya perancangan sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Pertama, di perancangan sistem, pertama ada pengumpulan data. Data tweets diambil dengan melakukan crawling data pada Twitter. Kami menggunakan kata kunci kuliah daring pada tweet-tweet dalam bahasa Indonesia. Proses crawling data dilakukan menggunakan akses token yang didapatkan pada Twitter API dengan menggunakan Jupyter Notebook untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kami hanya mendapatkan 300 tweet yang berkaitan dengan kata kunci yang dipilih pada tahun 2020. Hasil pengambilan data menggunakan Jupyter Notebook ditunjukkan pada tabel 1, di mana memiliki atribut username dan tweet. Ini adalah tabel 1. Contohnya di sini ada username Indosat.Orido, dan tweetnya itu, selama kuliah daring hampir 3 semester ini IP menurun terus, dan seterusnya. Selanjutnya ada text processing. Sebelum proses analisis sentimen dilakukan, kita perlu membersihkan data yang didapatkan terlebih dahulu agar hasil analisis sentimen semakin akurat. Tahap pre-processing yaitu pertama ada tokenization. Tokenization dilakukan berdasarkan spasi pada penelitian ini.
Tokenization adalah proses pemecah belah suatu teks menjadi kata per kata, umumnya dipisahkan berdasarkan spasi. Contoh codingannya ada di tabel sebelah kiri, dan ini hasilnya setelah di tokenization, maka akan terpisah oleh spasinya. Selanjutnya ada case folding. Case folding dilakukan untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai dengan Z yang diterima dengan memeriksa ukuran setiap karakter dari awal sampai akhir karakter. Apabila ditemukan karakter yang menggunakan huruf kapital, maka huruf tersebut akan diubah menjadi huruf kecil, lowercase. Contoh codingannya ini di sini ada string to lower. Selanjutnya, ini hasilnya. Semuanya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya ada stop word. Pada tahap ini, kumpulan tweet melalui tahap stop removal. Setiap kata pada tweet diperiksa. Apabila terdapat kata sambung, kata depan, kata ganti, atau kata yang tidak ada hubungannya dalam analisis sentimen, maka kata tersebut akan dihilangkan. Kata-kata yang terkandung pada daftar stop word yang terdapat pada daftar stop word bahasa Indonesia berisi kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki arti. Pada contoh kata bagaimana, juga, agar, dan jadi, dan sebagainya, terdapat tabel stop word sehingga kata tersebut harus dihilangkan. Contohnya seperti ini. Presentasi dari Saudara Sulhisam, yaitu metode keempat, yaitu stemming. Tahap stemming ini dilakukan untuk mengubah kata ke bentuk dasar dengan cara menghilangkan output imbuhan pada kata dalam dokumen. Dan ini cara-cara menginput di tahap stemming. Dan ini outputnya. Itu kalau kuliah Pak Daring nggak kaget yang super dead. Percaya bosan jenuh teman-teman lelah kuliah. Bu kuliah daring, stres bawa makan. Hasil dari pre-processing data yang dikelompokkan untuk mendapatkan frekuensi yang paling banyak muncul. Frekuensi kata ini ditunjukkan dalam bentuk workflow pada gambar seperti ini. Terus selanjutnya hasil analisis sentimen. Model hasil sentimen dibangun berdasarkan data yang telah disiapkan pada pengujian data untuk mengetahui sentimen terhadap opini masyarakat terhadap pembelajaran daring. Teks yang dianalisis dalam penelitian ini adalah teks dalam tweet berbahasa Indonesia yang menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Hasil dari analisis sentimen menunjukkan sebanyak 25% dari tweet yang ada memiliki sentimen netral dan sebanyak 7,0% yang bernilai positif, sedangkan negatif memiliki hasil sentimen sebanyak 8,0%. Hasil dari analisis sentimen ini, kita dapat melihat bahwa lebih banyak opini dari masyarakat yang bersifat netral dapat ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya, hasil analisis sentimen. Yang netral itu ada 85%, sebanyak 255. Yang negatif itu 8,0, ada 24 orang, dan yang positif itu ada 7,0%, 21 orang. Berdasarkan dari hasil sentimen, kita juga mendapatkan polarity setiap klasifikasi yang telah dilakukan, sehingga didapatkan sebanyak 255 bersifat netral, dan 21 bersifat positif, dan 24 bersifat negatif. Kita dapat melihat hasil sentimen pada tabel 6. Tweet kalau kuliah Pak Daring kaget yang super dadak. Gaya kuliah Pak Daring. Klasifikasinya itu positif, polaritinya 1. Percaya bosan jenuh teman-teman lelah kuliah daring teman-teman. Klasifikasinya itu netral, polaritinya 1. Bu kuliah daring, stres bawa makan. Klasifikasinya netral, polaritinya 1. Stres capek banget kuliah daring. Klasifikasinya negatif, polaritinya -1. Susah gara-gara skill nggak asah.
dengan maksimal semenjak pandemi jadi suka ngeting sama karir, capek banget kuliah. Klasifikasinya itu negatif, hasilnya -1. Pada contoh hasil penentuan polarity, setiap tweet kita mendapatkan tweet yang bernilai netral, maka mendapatkan nilai polarity 1, sedang pada tweet yang bernilai positif akan mendapatkan polarity 1. Sedangkan pada tweet yang bernilai negatif akan mendapatkan nilai polarity negatif 1. Jadi masing-masing tweet akan mendapatkan nilai polarity berdasarkan hasil dari klasifikasi yang digunakan. Selanjutnya kesimpulan, penelitian ini menerapkan algoritma Naive Bayes untuk analisis sentimen. Analisis sentimen ini menggunakan data di Twitter dengan melakukan crawling data menggunakan Jupyter Notebook dan melanjutkan dengan pre-processing data dengan tahap processing yaitu tokenization, scaffolding, stop words, dan stemming. Pada analisis sentimen yang sudah dilakukan, kami mendapatkan data tweet yang bersifat netral, memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 85%, sedangkan tweet yang bersifat positif sebanyak 7,0% dan jumlah tweet yang bernilai negatif sebanyak 8,0%. Jadi opini masyarakat terhadap pembelajaran daring lebih banyak yang bernilai netral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.